Halo Sobat Dion, balik lagi di Binus Online Interaktif Channel di mana kamu akan mendapatkan konten-konten yang menghibur dan juga edukatif. Kali ini kita akan belajar tentang prakarya dan kewirausahaan. Pokoknya akan banyak informasi tentang hal tersebut. Nah, menurut Sobat Dion, apa sih pentingnya belajar prakarya atau tahu informasi tentang prakarya dan kewirausahaan? Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Jangan salah Sobat Dion, materi hari ini tentang inovatif produk design dan juga development dalam prakarya dan kewirausahaan itu tuh penting banget loh buat diketahuin. Karena satu, kita dapat info. Terus yang kedua, hitung-hitung belajar bisnis. Karena di topik kali ini kita akan bahas tentang perencanaan keuangan dan juga media promosi. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih aku ngejelasinnya, kita langsung tonton video yang satu ini. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Nia. Pada sesi ini, saya akan membahas mengenai perencanaan dan perhitungan harga jual usaha, jasa, profesi, dan profesionalisme. Nah, kita sudah mulai membahas untuk bidang usaha yang berbeda dari sebelumnya. Sudah siap untuk menambah pengetahuan baru? Yuk kita belajar. Rekan-rekan pernah dengar kata profesi? Profesi mengacu pada bidang pekerjaan tertentu yang memerlukan pendidikan, pelatihan khusus, dan keahlian dalam menjalankannya. Orang-orang yang menjalankan profesi biasanya diatur oleh kode etik atau standar yang ketat, dan seringkali mereka harus memperoleh lisensi atau sertifikasi untuk dapat bekerja di bidang tersebut. Dalam praktiknya, terdapat dua macam profesi, yaitu profesi umum dan profesi luhur. Profesi umum dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan nafkah hidup saja, sedangkan profesi luhur dilakukan dengan tujuan memberi pelayanan kepada masyarakat. Orang yang melaksanakan profesi luhur tidak menjadikan persoalan nafkah sebagai motivasi utama. Tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan jasa. Seseorang yang melakoni sebuah profesi dan memiliki kepandaian khusus serta mendapatkan bayaran dapat disebut sebagai seorang profesional. Adapun mutu dan kualitas yang mencirikan suatu profesi atau seorang profesional disebut profesionalisme. Apakah rekan-rekan punya keahlian dalam bidang tertentu? Misalnya bidang memasak, maka rekan-rekan bisa menjadi seorang koki. Atau punya keahlian dalam bidang otomotif, maka bisa menjadi teknisi mesin. Jika rekan-rekan mahir berbagai macam bahasa, maka bisa menjadi pemandu wisata atau menjadi penerjemah. Nah, sekarang kita bahas langkah-langkah perencanaan untuk usaha jasa profesi dan profesionalisme. Di sini saya berikan contoh agar rekan-rekan lebih mudah untuk memahami. Kita bahas profesi dokter ya. Adapun perencanaan usaha untuk seorang dokter yaitu yang pertama, penetapan spesialisasi.
Pilih spesialisasi dalam bidang kedokteran yang diminati, seperti bedah, kardiologi, atau pediatri. Nah, yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Jalani pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk memperoleh gelar medis dan sertifikasi spesialisasi di bidang yang dipilih. Yang ketiga, pemasaran dan promosi. Tentukan strategi pemasaran untuk mendapatkan pasien, termasuk promosi melalui iklan lokal, referensi dari rekan dokter, dan kehadiran dalam seminar atau acara kesehatan. Yang keempat, manajemen pasien. Rencanakan sistem manajemen pasien yang efisien untuk mengatur jadwal janji, rekam medis, dan pembayaran. Adapun aspek profesionalisme untuk seorang dokter, yaitu yang pertama, pelayanan dan perawatan pasien. Berikan pelayanan yang ramah, empati, dan berkualitas kepada setiap pasien. Pertimbangkan kebutuhan dan keinginan pasien dalam pengambilan keputusan medis. Yang kedua, komitmen terhadap etika medis. Patuhi kode etik medis yang berlaku, termasuk menjaga kerahasiaan pasien, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan perawatan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, pendidikan pasien. Edukasikan pasien tentang kondisi medis mereka, opsi perawatan yang tersedia, dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan mereka. Dan yang keempat, pelatihan dan pengembangan profesional. Tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang kedokteran melalui pelatihan dan kursus lanjutan. Saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan dokter. Selanjutnya, gimana cara menghitung harga jual untuk usaha jasa profesi ya? Pertama, penentuan harga jual produk berupa barang sedikit berbeda dengan penentuan harga jual produk berupa jasa. Untuk menentukan harga jual produk berupa jasa, kita menghitung biaya produksi berdasarkan alat dan bahan yang menunjang jasa yang kita jual. Namun, pada penentuan harga jual usaha jasa, kita dapat menetapkan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena keahlian seseorang tidak bisa diukur dengan uang. Yang kedua, keahlian menjadi sangat berharga ketika dihadapkan dengan ketidakmampuan orang lain. Semakin profesional, maka semakin tinggi juga harga jual yang dapat ditawarkan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga semua paham dengan pembahasannya ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri, saya dari mahasiswa BINUS Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di BINUS Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu, karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di BINUS Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga BINUS Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Nia. Pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai media promosi dan penjualan sistem konsinyasi produk jasa profesi.
Yuk persiapkan diri Anda dan langsung kita masuk ke materi. Strategi promosi pada produk jasa umumnya berupa tawaran paket-paket jasa. Contohnya, usaha jasa membersihkan komputer, misalnya kita dapat memberikan paket membersihkan saja, membersihkan dengan servis, membersihkan dengan install ulang, dan sebagainya. Dengan semakin ketatnya persaingan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pelaku usaha jasa dituntut untuk lebih kreatif agar bisa tetap bertahan dan meningkatkan penjualannya. Penjualan pada produk jasa sedikit lebih sulit dibandingkan dengan penjualan pada produk berupa barang karena memerlukan interaksi antar manusia. Karena itulah, dalam hal pemasaran jasa ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu physical evidence, people, and process. Yang pertama, physical evidence atau penampilan fisik sangat berpengaruh terhadap calon konsumen untuk membeli atau menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Yang kedua, people atau orang sangat berperan karena terlibat langsung menyampaikan produk ke konsumen. Bagaimanapun, kemajuan teknologi, fungsi orang sebagai bagian dari pelayanan tidak dapat digantikan. Unsur terakhir adalah proses, yang menyangkut kegiatan menggerakkan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Unsur proses yang sesuai dengan yang dijanjikan akan turut menentukan kepuasan konsumen. Tingkat keberhasilan usaha jasa diukur berdasarkan tingkat kepuasan konsumen. Untuk menghasilkan jasa yang diinginkan oleh setiap konsumen, pelaku usaha jasa harus dapat memberikan pelayanan efisien yang cepat dan tepat, meningkatkan kinerja, memberikan harga pelayanan yang masuk akal, pemanfaatan teknologi, dan selalu menyesuaikan dengan budaya yang sedang berkembang. Strategi promosi dan media promosi yang tepat untuk produk jasa profesi sangat tergantung pada target pasar, jenis layanan yang ditawarkan, dan anggaran promosi yang tersedia. Beberapa strategi promosi dan media yang dapat dipertimbangkan yaitu yang pertama, manfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan Twitter untuk berbagai konten, mempromosikan layanan, dan berinteraksi dengan pelanggan potensial. Yang kedua, menggunakan email marketing untuk mengirimkan newsletter, promo khusus, atau informasi terbaru tentang layanan kepada pelanggan yang sudah ada atau calon pelanggan yang tertarik. Yang ketiga, selenggarakan seminar, workshop, atau acara online untuk membagikan pengetahuan dan keterampilan kepada calon pelanggan. Bisa juga mengajak narasumber tamu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dan yang terakhir, bergabung dengan asosiasi profesi atau organisasi industri terkait untuk membangun jaringan, meningkatkan kredibilitas, dan mendapatkan akses ke peluang promosi dan pemasaran. Penjualan sistem konsinyasi untuk produk jasa profesi melibatkan penempatan layanan atau produk jasa di tempat atau platform penjualan pihak ketiga, di mana penyedia jasa akan dibayar hanya ketika layanan tersebut digunakan. Ini adalah cara yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan tanpa mengharuskan investasi modal awal yang besar. Contoh konsep sistem konsinyasi untuk produk jasa profesi seperti layanan konsultasi kesehatan, contohnya Halodoc. Penyedia jasa sepakat akan dibayar sebagian dari setiap konsultasi yang dijadwalkan dan dilakukan melalui platform tersebut. Dengan menggunakan sistem konsinyasi untuk produk jasa profesi, penyedia jasa dapat menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dengan platform atau pihak ketiga lainnya, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pendapatan dengan efisien. Gimana rekan-rekan? Semakin menarik ya pembelajaran kita? Semoga video ini dapat memberikan inspirasi baru dan semoga penyampaiannya cukup jelas ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Nah, gimana? Seru kan videonya? Informatif banget dan pastinya edukatif buat kamu. Nggak cuma tentang prakarya dan kewirausahaan aja nih, karena ada juga update-update tentang BINUS Online. Nih, kita simak ya, supaya kita nggak ketinggalan sama informasi-informasinya.
Oke Sobat Bion, segitu dulu Bion kali ini. Semoga informasinya nyampe nih ke kamu semua, terus edukatif dan pastinya menghibur juga. Jangan lupa untuk saksikan Bionik setiap hari Selasa di YouTube channelnya Binus TV. Kalau gitu Bion pamit dan sampai jumpa di episode Bionik lainnya. Bye-bye!